Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita berkumpul bersama-sama di sini dalam acara pemaparan materi budaya positif dari Ibu Anindita Ruli Adajari, yaitu CGP Angkatan 7. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di sini bersama-sama. Acara yang pertama, saya di sini sebagai moderator. Acara pada siang hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga pemaparan materi dari Ibu Anindita, dan yang terakhir penutup. Marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah oleh Ibu Sri Yuliati. Kepada Ibu Yuli saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat, semangat, dan bahagia buat kita semuanya. Pada saat siang hari ini, kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari Ibu Anindita Ruli Adajari, SPD, yaitu CGP Angkatan 7 kelas 17A, yaitu bagaimana nanti aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh Ibu Ruli di dalam kelas kita atau di sekolah kita. Oleh sebab itu, sebelum lanjut di dalam pemaparannya, pada saat ini nanti Bapak Ibu semuanya kami mohon untuk membuat kesepakatan kelas. Kami mohon untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau dulu kita buat tata tertib, kalau dulu kita buat peraturan-peraturan, tetapi saat ini walaupun kita dalam forum kecil, tetapi perlu juga kita tetap mengadakan atau memberikan satu kesepakatan kelas sehingga akan memperlancar kegiatan pada saat siang hari ini. Jadi apa nanti yang harus dikerjakan, bagaimana kepedulian penjenengan sami, apa yang harus penjenengan akan lakukan bersama dengan Ibu Dita. Nah, pada saat ini yaitu apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dita yaitu tentang kegiatan budaya positif segitiga restitusi, di mana kita sebagai pendidik, kita sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman apapun, tentunya nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh kita. Kita tidak boleh memberikan hukuman apapun apabila siswa-siswi kita atau peserta didik kita melakukan sesuatu kekurangan atau melakukan sesuatu yang tidak benar atau melakukan sesuatu kesalahan. Kita sebagai pendidik wajib memberikan waktu, memberikan peluang untuk anak-anak kita membuka sendiri masalahnya, mencari sendiri masalahnya, dan mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Sehingga tanpa tekanan dari para pendidik, tanpa ketakutan dari pendidik, anak-anak bisa tumbuh disiplin, untuk mereka menjadi anak-anak yang mandiri tentunya,
yang kedua mereka bisa percaya diri bahwa saya bisa, ya, bahwa saya bisa melakukan ini dan saya bisa mengatasi apa yang menjadi kekurangan dan kesalahan saya sendiri dengan bantuan, dengan kontrol, dengan pendampingan dari Bapak Ibu guru. Ya, oleh sebab itu saat nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Anindita supaya kita semua yang saat ini mungkin ya belum ada yang belum tahu bagaimana caranya memberikan penanganan masalah tanpa masalah ya untuk anak-anak didik kita. Nah, oleh sebab itu pada saat ini saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Anindita karena ya mohon maaf karena kami ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan ya, kami mungkin belum bisa mendampingi Bapak Ibu atau belum bisa mendampingi Ibu Anindita untuk pemaparan saat ini ya. Saya berdoa semoga pemaparan nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat melakukan tugas hari ini, selamat bermusyawarah dan selamat ya menikmati ya aksi nyata yang akan dilakukan oleh Ibu Anindita. Ya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk Ibu Yuli. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif. Dalam pemaparan nanti ada 2 sesi, yaitu sesi materi penyampaian materi, yang kedua sesi tanya jawab. Langsung saja ya Bapak Ibu, kepada Ibu Anindita saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang terhormat kepada Bu Yuli, karena Bu Yuli ada suatu kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau titip pesan kepada saya untuk menyampaikan materi dengan baik. Semoga materi yang saya sampaikan kepada teman-teman dapat bermanfaat kepada teman-teman. Amin. Saya mengikuti guru penggerak CGP angkatan 7 di kelas 17A. Selama ini saya sudah mengikuti kegiatan ini selama kurang lebih 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu saya mendapatkan beberapa materi yang mungkin ini saya tularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Sepengetahuan saya tentang budaya positif ya. Jadi sebelum kita mulai materi yang sudah disampaikan dari Ibu Yuli tadi, kalau dulu itu berdasarkan ada peraturan ya. Kalau sekarang itu kesepakatan kelas, adanya kesepakatan kelas. Jadi kita buat secara bersama-sama kesepakatan kelas itu seperti apa. Nanti Bapak Ibu saya bagikan kertas kecil seperti ini. Nanti Bapak Ibu tulis di sini. Nanti saya berikan tempat untuk menempel. Kesepakatan kelas adalah merupakan beberapa aturan yang dibuat untuk membantu para guru dan murid untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif
Kesepakatan ini dibuat berdasarkan keinginan dari para peserta didik dengan menerapkan konsep dari Merdeka Belajar. Jadi yang membuat peraturan kalau dulu itu gurunya, tapi sekarang secara bersama-sama muridnya mau apa tidak, setuju apa tidak, seperti itu. Muridnya maunya bagaimana, cara dan pembelajarannya seperti apa, itu kita ajukan ke murid. Jadi murid sendiri yang mempunyai ide atau usul kepada kita. Jadi nanti kita juga begitu, kita mengikuti kegiatan ini secara berapa menit, terus pada saat mengikuti kegiatan ini jika ada kepentingan apakah boleh ide seperti itu diperbolehkan ya. Nanti contohnya ini ada contoh, kita sepakati secara bersama-sama. Nanti Bapak Ibu menulis di sini, misal ada yang boleh minum ya masih boleh, nanti diperbolehkan. Kalau kita sepakat secara bersama-sama mungkin tidak ada beban di antara kita. Biasanya kalau peraturan kan membebani kita, jadi kalau kita sepakati secara bersama-sama mungkin itu lebih memudahkan kita semua ya. Saya bagi satu kertas ya Bapak Ibu. Jadi secara otomatis akan terwujud sekolah yang menjadi dambaan kita semua. Jadi tidak adanya peraturan yang mengikat atau membebani kita. Contohnya seperti ini, berpenampilan rapi, bersih dan sopan. Ini sudah disetujui semuanya siswa-siswi di SMP tersebut. Jadi peraturan tersebut tidak membebani atau tidak mengikat. Jadi di kita nanti juga seperti itu. Misalkan tidak boleh molor waktu nomor lingkungannya. Mungkin Bunda ada apa? Bunda Bu Ratna ya. Tiap hari anak-anak masuk sekolah sebelum jam 7.30. Itu kesepakatan sekolah yang nanti selanjutnya di Bu Ratna. Ini untuk kelas kita nanti agar kita nanti tidak molor, jadi tidak mengganggu seperti itu ya. Monggo ditulis nanti ditempel, saya akan Bu, kalau sudah menulis silahkan ditempel di situ. Betul apa kata Bu Ratna tadi, kesepakatan kelas itu seperti yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi. Tapi untuk siswa-siswi kita pembelajarannya karena masih pertama untuk kesepakatan kelas, jadi kita membiasakan diri untuk kita sendiri. Nanti depannya untuk anak-anak. Terima kasih Bu Ratna. Sudah. Mungkin bisa dibantu semuanya juga untuk menyampaikan. Biasanya kalau sebelum kegiatan itu, sebelum kegiatan pembelajaran itu, sekarang ada kesepakatan seperti itu. Boleh sama dengan temannya juga boleh. Ya, terima kasih Bunda. Mungkin Bunda bisa membacakan
dibacain Ibu. Yang pertama, diperbolehkan izin ke toilet. Oke, boleh nggih? Boleh. Boleh nggih. Itu Apa betul. cepet? Nggih. Oh, enggak boleh. Terima kasih. Yang kedua, dilarang membuang sampah di laci. Oke. Diperbolehkan? Boleh. Diperbolehkan? Boleh nggih? Boleh. Tidak boleh berarti nggih. Berarti niku saya tukang mimil. Lanjut. Setiap hari anak masuk sekolah sebelum jam 7.30. Berarti itu kesepakatan kelas disiplin kepada siswa, nggih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Oke, nggih. Datang tepat waktu. Selesai pelajaran, kelas dibersihkan lagi oleh siswa secara bergantian. Terima kasih Bu Ida. Nggih, itu tadi nggih, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Terus besok kita di kemudian maksudnya besok kita bisa membuat kesepakatan kelas dengan siswa-siswi. Sebelum kita memasuki materi, nggih, saya ada beberapa pertanyaan, nggih, SDG. Ini deh, siapa yang bisa menjawab? Negara apa yang terdiri dari 2 orang? Nama 2 orang. Betul deh. Niki hanya sekedar hiburan deh, kesannya buatan tegang. Pondel deh. Oke. Negara apa yang terdiri dari nama 2 orang adalah Ita dan Lia. Italia. Wah, itu hanya sekedar bercanda ya, speaking agar tidak konsentrasi kita agar tidak tegang. Yang kedua adalah benda apa setelah ditali tapi malah bisa jalan. Biasanya kalau ditali malah neko deh, angel. Nah, sandal jepit ditali. Sepatu pintar, niki guru tadi. Nggih kali sepatu. Nggih. Ini SBK-nya lanjut untuk nanti ya. Sekarang materi dulu ya. Lainnya PR. Budaya positif. Jadi foto dari kegiatan ini adalah kegiatan secara mandiri, membuat webinar kecil atau grup sharing. Jadi kita di sini nanti saya menyampaikan materi, monggo Bapak Ibu kita sharing bersama-sama, gitu. Karena saya mendapat materi ini juga dari pembelajaran saya bersama CGP yang lain, mengikuti grup penggerak, gitu. Terus budaya positif itu meliputi beberapa, gitu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini adalah bisa dibilang baru, gitu. Karena saya mengikuti kegiatan ini selama saya mengajar itu saya tidak pernah ada materi tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi meliputi kita membuat kesepakatan. Terus yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Serta selanjutnya yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama yang saya bacakan ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Kegiatan pemantik pada materi ini adalah Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan
Cobalah buka, ya. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan ini dengan nanti dicontohkan. Moga yang mau contohkan Bu Indah, ya. Bu Indah sama siapa? Pak Tama. Saya coba untuk merayu Pak Tama, ya. Bu Indah ya, masih ke depan ya Bu Indah ya. Ya. Pak Tama juga, Pak Tama. Nanti Pak Tama tugasnya Bu Indah yang untuk kok anu ya, A, kepalan tangan. Jadi Pak Tama yang B, yang untuk merayu. Agar Bu Indah itu di dalam tangannya Bu Indah itu ada apa dah sebenarnya? Nah, pakai mic tambah seru. Lebih dari itu boleh. Ya, merayu. Pak Tawa bagaimana caranya untuk merayu? Tangannya beda agar terbuka. Mbak bisa buka tangannya, Mbak? Oh. Kita tak kasih uang, tak kasih uang. Oh. Berat. Kita buka. Ini kotor, Mbak. Buka, jangan masuk. Buka. Dibuka boleh enggak? Dipegang boleh ya, dipegang ya. Sudah, Bu. Sudah. Winda, mau membuka tangan? Tidak mau ya teman. Bagaimanapun cara merayu Pak Tama tetap tidak mau. Oke, terima kasih. Jangan duduk dulu. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tapi ini tadi jawabannya adalah tidak membuka kepalan tangan. Arko dirayu, dipegang, terus dikasih uang, ternyata Bu Indah tetap apa? Tetap melindunginya ya. Terus yang kedua pertanyaannya, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Apa alasannya Bu Indah? Oh, konsisten. Oke. Terima kasih. Berarti pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Siapa? Yang si A sendiri. Jadi yang menutup tangan sendiri mau apa tidak itu untuk membuka tangan. Terima kasih Bu Indah sama Pak Tama. Terus selanjutnya adalah teori kontrol Dr. William Glasser. Beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu nomor 1, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih atau tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sama sekali. Untuk yang kedua, teori kontrol ilusi bahwa
semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan cobalah untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Teori kontrol yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi, seseorang berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada dua contoh, stimulus respon sama teori kontrol. Untuk realitas tentang kebutuhan, kita semua itu responnya sama. Okay. Tapi untuk yang teori kontrolnya, kita itu sebenarnya berbeda. Jadi tidak sama satu dengan yang lainnya. Untuk responnya setiap orang, okay. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi seperti itu, kita melihat sesuatu itu sama pandangan kita. Padahal teori kontrolnya tidak seperti itu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda satu sama lain, individu satu dengan yang lain. Kita mencoba, yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi perbedaan stimulus kontrol dan teori kontrol, stimulus respon dan teori kontrol seperti ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, responnya, tapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kenyataannya teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Jadi pada materi seperti ini, kita itu kayak seperti Bu Indah tadi. Bu Indah tadi tetap kekeh
tidak mau membuka kepala tangannya. Pak Tama mau membujuk seperti apa, diiming-imingi uang atau mau dipegang, itu tetap tidak mau. Jadi ini contohnya saya contohkan kepada siswa. Jadi siswa itu jika membuat suatu kesalahan, kita tidak bisa langsung menghukum siswa tersebut. Okay? Jadi tidak boleh kita langsung dipanggil atau anak tersebut disuruh maju ke depan kelas, terus disuruh untuk besok jangan mengulangi hal ini lagi. Kalau mengulangi akan saya hukum, diberi hukuman ataupun diapakan, itu ternyata tidak boleh. Jadi yang bisa mengontrol diri anak itu sendiri ya diri anak itu sendiri, tapi dengan cara kita bagaimana untuk meyakini anak tersebut tentang kegiatan anak tersebut yang dilakukan itu benar atau salah. Hal ini sangat berkaitan dengan makna disiplin. Apa itu disiplin? Bagaimana cara kita menerapkan disiplin di sekolah? Bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah adanya peraturan yang diadakan di sekolah? Tidak, ya. Tapi pada diri kita sendiri, kalau kita mau menerapkan disiplin di sekolah demi kebaikan kita dan sekolah sendiri, maka hal tersebut akan terus dilakukan. Jika adanya peraturan, maka kita itu seperti tertekan dengan adanya peraturan tersebut. Jadi kita tidak mematuhi peraturan tersebut kayak seperti grundel seperti itu, ya. Terus selanjutnya Bapak pendidikan kita yang bernama Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di sini adalah disiplin positif tentang materi kali ini, ya. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif sama dengan motivasi intrinsik. Di sini acuan anak-anak disiplin itu ada nilai-nilai yang kebajikan, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan itu ada 3 motivasi berlaku, yaitu Danny Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi berlaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam penghargaan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada contoh, ya, saya contohkan hukuman dan penghargaan.
IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yang bernama Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada IFA, IFA pun akhirnya menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA dan yang tergagap dan malunya luar biasa. Dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus di atas ada dua buah pertanyaan, yaitu apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Setuju apa tidak Bapak Ibu? Dari cerita di atas, menurut pendapat Bu Yani atau Bu Agus, setuju apa tidak? Tidak, nggih. Nggih. Mengapa Bu? Oh, nggih. Terima kasih Bu Agus. Ada Bu Agus. Jawabannya adalah karena Pak Seno memaksakan kehendak Pak Seno, nggih. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa Bu Indah? Saya bisa menyampaikan kalau tidak. Bingung, Bu Indah. Tindakan Pak Seno tadi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi dia jawabannya karena saya mau nyapa nggak ada jajan lagi ya, tidak memperhatikan ya, tidak memperhatikan di saat yang lainnya mengerjakan tugas, tetapi IFA malah asik untuk menggambar ya. Terus ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada perbedaan ya, dari ketiganya. Saya bacakan dulu, nanti Bapak Ibu mungkin dari kasus di atas tadi Bapak Ibu sudah mempunyai jawaban sendiri tentang kasus di atas. Program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada, kalau pada saat saya belajar itu di CGP, jadi hukuman itu mengakibatkan identitas siswa itu menjadi gagal. Jadi anak itu tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Jadi melakukan sesuatu kegiatan itu dengan cara terpaksa kalau kita memberikan hukuman. Tetapi kalau dengan restitusi itu anak bisa menjadi memiliki karakter karena kita bantu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalkan contoh hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi jika anak melakukan suatu kesalahan itu kita menghukumnya karena itu memang konsekuensi sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi pada anak tersebut. Jadi
tidak nyaman juga untuk murid pada jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti secara hati dan biasanya dibully teman-teman kalau disuruh maju ke depan itu tadi. Perilaku pasif ataupun agresif bisa meningkat. Jadi anak dendam biasanya kalau dihukum, dipermalukan di depan kelas. Kalau secara disiplin itu kalau anak seperti Iva tadi, jadi ada konsekuensinya. Memang harus terjadi karena anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi yang lainnya mengerjakan, anak tersebut malah asik menggambar. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, tidak panjang. Kalau hukuman memang panjang, kalau konsekuensi yang pendek. Terus korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Jadi biasanya penguatan tersebut hanya berjalan pada saat guru matematika. Kalau guru yang lain mungkin bisa diulangi lagi. Kalau restitusi merupakan suatu pilihan, terus menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah bisa terpecahkan. Terus ini kata-kata yang biasanya diucapkan. Kata-kata yang negatif itu awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas loh kamu, seperti itu. Itu adalah kata-kata yang hukuman atau paksaan, mendorong menyalahkan diri. Konsep anak menjadi pribadi yang buruk. Murid anak menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau salah itu tidak mau mengaku. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dampak pada murid biasanya marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Biasanya kalau hukuman dibuat oleh guru. Jadi kalau netral, kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Jadi kata-katanya seperti itu. Stimulus respon, mendapat kepatuhan, konsep diri baik, murid anak taat peraturan. Terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, palingan hak atau waktu jeda seorang diri, menahan atau sudah diketahui, termasuk akal dibuat oleh guru dan murid. Terus positif, kalau positifnya kan restitusi tadi adalah apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi si Iva itu ditanya alasannya kenapa si Iva kok menggambar sendiri di saat yang lainnya mengerjakan tugas matematika. Itu kita tanya dulu alasannya kenapa. Terus di situ pun Iva akan menjawab. Jadi itu bisa menjadi teori kontrol. Terus kita beri Iva motivasi seperti mendorong disiplin positif pada murid, konsep diri anak menjadi kuat. Anak belajar memecahkan masalah dirinya sendiri, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi kalau anak mau merubah dirinya sendiri itu dari diri anak itu sendiri, tidak dari kita sebagai guru memaksakan kehendak. Murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi atau kesepakatan itu tadi dibuat oleh murid atau anak. Jadi kita hanya sebagai pengontrol. Seperti ini ya. Ini adalah dihukum oleh penghargaan. Satu contoh kasus lagi, Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang.
Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengelilingi murid-muridnya dengan sekitar bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan ini dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-murid berdiri rapi, antri di depan pintu. Sampai suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui bahwa stiker bintang, dan benar saja pada saat semua masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas, jadi tidak antri lagi. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Jadi jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran 2.1. Kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Itu karena ada stiker bintang ya, anak-anak termotivasi. Tapi setelah digantikan oleh guru lain, itu adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Tidak ada ya, karena anak termotivasi dengan stiker bintang. Itulah tadi yang dinamakan dihukum oleh penghargaan. Jadi anak-anak itu mau melakukan itu karena ada suatu penghargaan. Jadi hal itu memang dalam sedikit banyak dikurangi untuk anak-anak. Biasanya kita memberikan suatu ungkapan pintar, kalau melakukan pintar kita beri imbalan seperti itu juga suatu penghargaan. Jadi kalau anak melakukan seperti itu, nanti kalau tidak kita lupa bilang pintar atau cantik atau seperti apa, anak-anak juga tidak mau melakukan seperti itu ya. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya kalau kita memberikan penghargaan pada siswa adalah kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ternyata penghargaan itu hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, tidak panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Penghargaan itu ternyata tidak efektif. Suatu penghargaan itu tidak efektif diberikan kepada siswa karena hal itu adalah yang kita inginkan. Suatu kegiatan itu harus dengan syarat. Hanya Anda yang melakukan hal ini, hanya saya. Jika digantikan dengan guru lain, maka hal tersebut tidak akan berjalan dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi penghargaan itu juga merusak suatu hubungan. Intinya suatu penghargaan itu juga merusak suatu hubungan di Bapak Ibu ya. Terus lanjut, penghargaan mengurangi ketetapan. Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi riset yang pertama ada dan riset yang kedua. Kalau ini saya bacakan ini saja ini. Penghargaan mengurangi ketetapan. Riset yang pertama dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusaha 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Jadi anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Yang
Step yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya adalah anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya secara benar. Nah, jadi penghargaan juga menurunkan suatu kualitas. Terus penghargaan juga mematikan kreativitas. Jadi anak-anak jika ada penghargaan terus kreativitasnya akan menurun. Penghargaan intinya adalah penghargaan itu menghukum. Jadi saya berikan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi anak-anak itu bisa belajar untuk pertama kali menggunakan huruf atau kata-kata setelah menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan dia sudah dapat membaca, semuanya mereka merupakan sebuah penghargaan dari dirinya sendiri, ya. Jadi suatu motivasi itu dapat muncul dari diri sendiri anak tanpa kita memberikan suatu penghargaan. Ini restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, ya. Lanjut. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan yang mana yang akan kita lakukan? Menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid akan kesalahannya, terus bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, serta mengkritik dan mendiamkannya. Itu kalau di restitusi itu seperti adanya sebuah tawaran pada siswa, jadi bukan paksaan, tawaran. Misal contoh Mbak Iva tadi. Jadi kalau Iva bisa merubah sikapnya, nanti Iva akan bisa bergaul dengan teman yang lain. Nanti Iva tidak dibully lagi, seperti itu. Iva tadi kenapa? Jadi dicari fokus pada solusi masalah yang ada. Terus fokus pada karakter, bukan suatu tindakan, ya. Terus kita ada keyakinan keras. Lanjut ya Bapak Ibu. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang berkualitas, ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Jadi restitusi itu berkaitan sangat dengan kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jadi anak itu kalau membuat kesalahan tidak perlu dihukum, karena anak memerlukan kasih sayang dan rasa diterima, tidak dikucilkan. Terus penguasaan, dan anak-anak itu melakukan hal itu juga bisa menjadikan dia untuk bertahan hidup. Mungkin anak itu jenuh atau apa, dia ingin merasa bebas, dia ingin membuat seperti itu karena mempunyai kesenangan tersendiri, seperti itu. Terus ada restitusi 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Jadi kita suruh murid push up itu adalah hukuman secara fisik. Kalau verbal biasanya kita waknya seperti itu loh, membuat merasa bersalah. Jadi
5 posisi kontrol di sini bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah atau teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi kita bisa menjadi 5 posisi kontrol di atas. Kita sebagai guru harus menempatkan diri kita sebagai 5 posisi kontrol di atas. Kita juga sebagai merasa anak, membuat rasa anak merasa bersalah tersebut akhirnya merubah diri mereka sendiri. Sini ya, ini adalah restitusi atau segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas anak. Jadi teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, menanyakan keyakinan atau kita semua memiliki motivasi internal. Seperti Iva tadi adalah semua perilaku itu memiliki alasan. Mungkin Iva tadi ditanya kenapa seperti itu, karena dia juga memiliki alasan tersendiri. Jadi kita rubah pelan-pelan dari diri mereka sendiri. Ini adalah keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Maka dengan adanya keyakinan kelas yang telah disepakati, jadi anak tersebut tahu bahwa jika anak tidak mengikuti kesepakatan atau keyakinan kelas, berarti anak tersebut berarti salah dengan kemauan sendiri, dengan diri sendiri. Okay. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tenang Iva, berbuat salah itu tidak apa-apa, kata-katanya seperti itu yang harus kita ucapkan jika kita ingin menstabilkan identitas si anak. Tenang Iva, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya. Kita bisa menyelesaikan ini secara bersama-sama. Kamu berhak merasa begitu. Mungkin Iva tidak mencari, kita di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik dengan dirimu sendiri seperti itu, ya? Jadi untuk validasinya tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu kan tidak melakukannya, seperti itu kata-katanya. Terus menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Seperti itu, ya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi anaknya ditanya, tidak kita menyalahkan si anak. Jadi kita tanya dari hati ke hati, kita bilang melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu. Ini materi dari saya tadi. Mungkin ada 2 pertanyaan saja. Nanti kalau ngobrol ya ada pertanyaan lain, nanti bisa kita sharing bareng-bareng. Siapa yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Monggo Bu Yaneng. Ayo Bu Yaneng. Terima kasih Bu Yani. Bu Yani menanyakan tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi langkah yang perlu kita buat pertama adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas kan menurut siswa masing-masing, disetujui, ditempel secara bersama-sama, diikuti secara bersama-sama. Kalau diikuti itu menjadi siswa menjadi yakin. Jadi kata-katanya menjadi naik keyakinan kelas. Jadi kalau sudah disepakati secara bersama-sama, hal itu menjadi suatu keyakinan kelas yang harus dipatuhi secara bersama-sama. Jadi tidak menjadi peraturan, tapi disepakati, seperti itu kata-katanya. Bu Yani, monggo Bunda, mau bertanya.
Bu Erlin mungkin. Enggak satu pertanyaan lagi boleh. Bu Indah ya, bertanya ya Bu Indah. Iya, iya. Tapi kan kesepakatan kelas, otomatis kan kita menanya untuk kepada anaknya. Kalau anaknya belum bisa diajak berkomunikasi, seperti apa? Karena kita BSD, mungkin bisa diajak komunikasi tapi besoknya lupa. Dan kalau itu pun masih bisa diajak komunikasi, tapi kalau yang belum bisa diajak komunikasi, seperti apa? Terima kasih Bu Indah ya. Pertanyaannya untuk kita semua karena kita itu di mengajar berkecimpung di SLB. Itu pertanyaan yang pernah saya tanyakan juga. Ya, tidak sama. Jadi bahwa budaya positif yang dilakukan di sekolah-sekolah SD atau sekolah yang lainnya, normal anak lainnya itu berbeda dengan sekolah SLB. Dulu saya juga pernah menanyakan seperti itu. Saya ini mencontoh jawaban dari beliau, okay? Begini, jadi pembuatan kesepakatan kelas untuk SLB itu yang ringan saja. Misalnya anak itu kan biasanya ada anak yang ngompol seperti itu. Jadi kalau bisa kita juga menerapkan modifikasi perilaku. Jadi pada saat kesepakatan kelas itu kita ucapkan berkali-kali pada anak tersebut. Jadi tidak, kan biasanya kalau SD anak bisa rapi dengan menulis sendiri, anak punya keinginan sendiri. Kalau di SLB memang kalau kita tidak mesti ngurus anak itu jarang sekali anak mempunyai keinginan jadi kayak memberontak seperti itu. Jadi kita membuatnya sama anak itu secara pelan-pelan, mendisiplinkan anak untuk tidak melatih diri anak untuk merawat dirinya sendiri seperti itu. Jadi memang berbeda ya. Itu beda. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak bisa. Oke. Terima kasih semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin unek-unek kita nanti bisa sharing. Jika saya memang ini masih materi dan saya pun mungkin nanti yang tidak bisa saya bantu jawab, nanti bisa saya tanyakan kepada para orang pengajar yang lainnya. Terima kasih dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materinya Bu. Acara hari ini sudah selesai. Mari kita tutup acara hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu, semoga ilmunya bermanfaat, semoga bisa menular ke teman-temannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.